Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Hastika dan rekan saya Muiz Al-Hadi. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 10 yaitu motivasi karyawan. Asal mula kata motivasi. Kata motif muncul terlebih dahulu sebelum kata motivasi. Motif memiliki definisi sebagai suatu kondisi internal yang meliputi kesiapan dan kesiagaan. Berawal dari kata motif, maka motivasi memiliki arti sebagai suatu dorongan penggerak yang telah aktif pada kondisi atau situasi tertentu, khususnya apabila adanya desakan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Menurut Clifford T. Morgan, motivasi bertalian dengan 3 hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi. Ketiga hal tersebut adalah keadaan yang mendorong tingkah laku, motivate state, tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut, motivate behavior, dan tujuan dari tingkah laku tersebut, goals of ends of such behavior. Apa itu motivasi kerja karyawan? Motivasi kerja karyawan merupakan sebuah support atau pendorongan positif yang bertujuan agar karyawan memiliki semangat kerja dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi jika dilihat sebagai fungsi. Motivasi merupakan perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan perasaan dan reaksi untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Motivasi berfungsi sebagai penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam menggapai sebuah tujuan. Motivasi jika dipandang dari segi tujuan, yakni motivasi adalah sasaran stimulus yang akan dicapai. Misalnya, jika seseorang mempunyai keinginan untuk mempelajari suatu hal, maka seseorang tersebut akan termotivasi untuk mencapainya. Teori-teori motivasi. Teori yang pertama yaitu teori motivasi Maslow. Menurut Maslow, terdapat beberapa jenis kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu hierarki kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia untuk makan, minum, tempat tinggal, oksigen, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya akibat kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, serta jaminan akan hari tua pada saat mereka tidak bekerja lagi. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yakni kebutuhan untuk bersahabat dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam berorganisasi, maka ada hal yang berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak dan bisa diajak bekerja sama, serta adanya rasa kekeluargaan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu keinginan untuk dihargai atau dihormati atas prestasi yang telah diraih, adanya pengakuan atas keahlian dan kemampuan dan efektivitas kerja seseorang. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yakni merupakan kebutuhan dalam teori motivasi Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkenaan dengan proses pengembangan potensi yang sebenarnya. Dari diri seseorang, kebutuhan aktualisasi diri kerap kali dikaitkan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, serta potensi yang dimiliki oleh seseorang. Terlebih kebutuhan aktualisasi diri terdapat kecenderungan potensinya akan meningkat karena orang tersebut mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan aktualisasi diri maka akan senang jika diberikan tugas-tugas yang menantang keahlian dan kemampuannya. Teori yang dicetuskan oleh Maslow menyatakan bahwa orang akan terlebih dahulu mencukupi kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan fisiologis, sebelum mengarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Motivasi presentasi memfokuskan pada 3 kebutuhan. Kebutuhan akan presentasi, dorongan untuk mengungguli berpresentasi dalam seperangkat standar, berusaha keras untuk sukses, kebutuhan akan sepilasi, keinginan untuk berhubungan asar pribadi secara ramah dan dekat, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Teori X dan Y. Teori X merupakan pandangan tradisional di mana melihat berperilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Pada dasarnya, teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif, merupakan pengadaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaannya. Lari dari tanggung jawab dan harus dipaksa agar menunjukkan presentasi. Teori Y merupakan kebalikan dari teori X, merupakan cara pandang manusia yang lebih modern.
Melihat manusia dari sisi positif, menurut teori X, rata-rata pekerja itu malas, tidak terlalu suka bekerja, dan apabila mereka akan menghindarinya. Karena pada dasarnya, para pekerja tidak suka bekerja, maka mereka harus dipaksa dan dikendalikan, diperlakukan secara hukuman atau sanksi serta diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Rata-rata pekerja lebih suka untuk dibimbing dalam melakukan pekerjaannya, berusaha untuk menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, serta kemauan dirinya lah di atas segalanya. Sedangkan menurut teori Y, usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia, sama halnya dengan bermain atau beristirahat. Rata-rata manusia akan bersedia belajar dalam kondisi yang layak, serta tidak hanya menerima juga mencari tanggung jawab. Ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kualitas, dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh karyawan. Pengendalian dari luar hukuman atau sanksi bukan satu-satunya cara untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan organisasi. Itu dia pemaparan materi bab 10 yaitu motivasi karyawan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.